Sebelumnya Dinas Kesehatan telah memberikan surat peringatan keras agar pengrajin gula tidak menggunakan bahan kimia dan limbah untuk mencetak gula. Namun peringatan ini ternyata diabaikan pengrajin. Dari bahan-bahan yang digunakan pembuatan gula sukrosa, di mana itu bahannya itu pertama menggunakan molase, terus juga menggunakan gula rafinasi, gitu kan. Terus ada penggunaan tepung sebagai bahan pengisinya, dan juga ada digunakan pengawet natrium metabisulfit, di mana memang bahan-bahan yang digunakan itu bahan makanan gitu. Aspek komposisi ini memang kalau lihat aspek keamanannya, gula tersebut ya aman untuk dikonsumsi. Banyak pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab secara moral karena hanya bermotif margin. Sementara pengguna hasil produksinya dikira gula itu gula aren benar, gula itu gula kelapa benar. Bahayanya kalau ini terjun ke pasar tradisional, ke warung-warung tradisional, ini akan menghantam harga gula lokal. Nah, ini yang ditakuti oleh negara sebenarnya selama ini. Untuk pertama main di gula dulu tahun 2017-an lah. Emang awal dari mulai plastik sama sodium metabisulfit, terus sekarang melangkah ke bahan baku yang lain yaitu molasses sama tetes tebu. Kalau berkembangnya gula pasak yang saya ketahui awalnya itu dari Jawa Tengah, terus merembet ke Jawa Barat, dan saya yakin awalnya terjadinya ada gula pasak adalah kekurangan gula. Yang pertama mungkin kekurangan kebutuhan pasar, yaitu yang tadinya biasa dikirim ataupun membeli gula kelapa ataupun gula Jawa, faktor gula kelapa kan sekarang semakin jarang. Regenerasi petani ataupun penderes itu semakin berkurang dan pohon kelapa semakin berkurang, tapi kebutuhan gula merah semakin meningkat. Itu mungkin terjadinya ada gula pasak lah. Jadi ada kekurangan bahan baku gula kelapa. Kalau yang saya pelajari di dunia gula itu mungkin banyak yang harus dibenahi, terutama izin usaha. Terus yang kedua, kalau di dalam makanan itu harus ada izin edar. Izin edar itu kalau dari daerah bisa berbentuk sertifikat PIRT, kalau berbentuk nasional itu bisa berbentuk LPPOM, ada sertifikat halal. Terus kalau selain LPPOM itu ada BPOM, itu untuk izin edar, untuk keamanan pangan. Komposisi juga mungkin harus dicerahkan kalau di dalam pelaku gula lah khususnya, itu memang harus disertakan komposisi juga. Bahan baku apa aja yang dimasukkan itu harus disertakan di dalam kemasan. Per satu kali kiriman ini kan 30 ton satu mobil. Nah ini yang nama-nama anggotanya yang dikirim. Awal mula jadi tukang produksi gula itu dari awal tahun 2018. Bahan satu dari gula rafinasi, terus dua gula batok dari Jawa Timur, ada glukosa, itu gula asli kelapa itu ada. Buat campuran untuk pewangi itu. Untuk satu tungku itu sekitar ada 2 kintal 80 ya. Itu yang pertama 2 kintal gula rafinasi ya, terus gula batoknya 50 kilo, terus ada glukosanya itu 25 ya. 25 itu gula aslinya sekitar 5 kilo, berarti kan 28 ya. Untuk campuran itu sendiri ngulik sendiri atau sudah ada takaran Pak? Ngulik sendiri sih, ngulik sendiri. Jadi ditimbang-timbang lah kira-kira kalau gula yang bagus, terus keras, tahan lama gitu.
Itu harus pengolahannya agak tua. Kalau terlalu muda itu cepat benyek gitu gula. Gula rafinasi itu dari Koperasi Bumi. Kalau untuk saya alhamdulillah dijadikan koordinatornya penyalur gula rafinasi yang resmi. Kalau punya saya legalitasnya itu udah masuk PIRT juga. Ada 40 sekitar 40 lebih lah itu anggota saya. Pengennya bahan yang layak makan itu aja udah pengen saya mah. Jadi nanti harganya stabil, tinggal cari nasib aja, nasiban. Kalau ini kan hancur-hancuran, saya yang dihancurin tapi cuma saya alhamdulillah gitu. Bahannya bahan layak semua, lalu jadi laku lah masih. Yang beli mungkin merasakan kenikmatan enak dan enggaknya gitu kan. Masalahnya yaitu kenapa orang di kota jual segini kok bisa kok gitu, kuat kok. Bahannya apa bisa jadi pertanyaan mah gitu aja udah. Saya nggak tahu, saya nggak mau menjelekkan produksi orang lain. Kalau saya sendiri juga nggak tahu gitu, tapi saya kan kelihatan udah banyak kan gini gitu. Takutnya nanti kalau di kota ada lab, itu kalau dikontrol mungkin di lab itu bahaya lagi. Kalau bahan-bahannya nggak layak, bahaya. Nanti kalau nggak sama dengan labnya dari PRT nanti kan dipanggil kan, bahaya. Namanya apa ini? Ya, ini mobil molasis dari JMR Jakarta, usaha Raya Sejahtera. Datang kemarin, bongkar di sini, alhamdulillah sudah selesai bongkar. Ini gula yang udah jadi, ya, yang siap untuk ke pasar. Ini gulanya. Ini jual kita 11.800. Sampai kota. Iya, sampai kota. Satu tangki ya, satu tangki isinya 30 ton. 30 ton ya. Ini hasil jadi yang kita bikin ya. Untuk begini. Ya. Itu ibu-ibu yang bagian pengemas. Ini gulanya. Manis rasanya. Enak. Iya, manis rasanya. Inilah ibu-ibu kita yang termasuk setia kepada kita. Dari awalnya saya pulang dari Saudi, 10 tahun di Saudi, saya pulang pengen nggak berangkat lagi, saya merintis bikin gula merah. Dari mulai tahun 2010, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kita ini memang kena kendala kemarin di waktu Covid pada tahun 2020 sampai 2021. Dampaknya ya pada mengurangi inilah, karena belanja mahal, dijual murah, akhirnya pada rugi perusahaan kita. Ya kalau yang nggak punya modal lagi udah pada berhenti. Tapi kalau istilahnya masih ada dana talang atau bisa jual-jual apa, kita masih berjalan karena kita mengingat pekerja-pekerja itu udah tergantung sama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh yang kerja, kalau misalnya saya berhenti, dia bagaimana? Jadi saya bertahan terus. Walaupun uangnya tinggal sedikit gitu, tetap bertahan, nggak mau menyerah. Bagaimana caranya? Pekerjanya ibu-ibu 20, dari yang masak 20, 40. Jadi untuk bongkar muat 10 orang.
bahannya? Ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya dari BMM. Ada yang dari Siti Manis. Dipasok berapa ini tuh biasanya, Pak? Kebutuhan Bapak? Kebutuhan saya per hari 10 ton. 10 ton ya? Ya, kalau kita dipikir itu jual sawah, ya, jual kebun saya ikutin. Karena dari bank itu sudah tidak ngasih pinjaman lagi karena kita sudah gede pinjaman. Akhirnya kita untuk bertahan bagaimana caranya supaya anak buah jalan, kita masih berjalan, untuk setoran kita masih berjalan. Ya, sampai alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Bahan baku mahal, kita jual murah di pasaran. Karena untuk menutupi pasar, jadi kita ngikutin pasar terus. Akhirnya lama-lama habis sendiri uang itu. Ciri khas saya, kalau gula ini untuk ke pasar, gulanya kecil-kecil. Terus gula batok begitu kecil-kecil ya. Terus kalau untuk ke bahan baku yang ke Lampung itu dibikin mangkok yang gede gitu. Karena untuk daur ulang bahan baku, Cirebon, untuk kecap juga masuk. Gitu. Jualnya Kerawang, Bekasi, Bogor, sampai ke Rio sana. Palembang juga ada. Bersaingnya ya kadang-kadang ya namanya gula merah itu dari Cilacap, Jawa Tengah, itu kan terbanyak. Iya, dari mulai Cilacap, Gandrung, Kawunganten, Sitinggil itu memang hampir sebagian besar dari sana. Ya, kalau yang sekarang ini yang saya alami, kalau yang masih berjalan, datang barang dihitung ya wajar kurang sedikit tapi transfer. Lain dengan yang mau nipu itu. Begitu bongkar-bongkar katanya mau transfer besok, nggak ada lagi transferan. Makanya kita spekulasinya tinggi kalau untuk dalam bidang gula merah. Dari DMR, nih, Jawa Manis Rafinasi, inti untuk warna Pak ya. Soalnya kalau nggak dicampur molasis nanti jadi putih lagi. Nggak apa-apa ini mah. Kayak kecap ya? Kayak kecap. Nggak apa-apa mak. Enak juga ini Mbak, manis. Oh, bahan kecap juga ya? Bahan kecap, bahan apa ini semua pakai. Makanya jadi ini yang asli tanpa campuran harganya 22.000 per kilo. Kalau yang ini gula kawung dicampur gula putih harganya 17.000 per kilo. Kalau yang ini sama, ini mah gula kelapa yang kecil mah harganya sama 17 sama yang ini. Waktu tahun 2006 dulu ada kebutuhan gula sangat tinggi di Jawa Barat. Waktu itu saya mengurus IKM Jawa Barat. Gula rafinasi itu solusi karena gula rafinasi memiliki kualitas khusus yang beda dengan gula lokal. Asosiasi saya adalah asosiasi bergerak di bidang makanan dan minuman. Karena gula rafinasi harganya kompetitif, kualitasnya internasional, terus kontinuitasnya dari 1 Januari sampai 31 Desember tersedia. Oleh karena saya dulu berjuang di Komisi 6 DPR RI maupun ke Menteri Perdagangan, Perindustrian untuk minta tolong agar IKM mendapatkan gula rafinasi karena expirednya panjang, nanti harga jualnya bisa kompetitif. Jadi gula rafinasi ini penolong bagi para pelaku usaha IKM yang membutuhkan bahan bakunya gula. Terkait dengan pengawasan, bahwa memang dilihat dulu pertama itu dari bentuk industrinya, apakah industri rumah tangga atau udah industri farmasi, industri pangan gitu kan. Kalau misalnya industri rumah tangga memang itu masih kewenangan dari pemerintah daerah dan mungkin dinas kesehatan. Kalau misalnya bentuknya UMKM juga itu ada juga dari koperasi UMKM perindustrian perdagangan di daerah setempat gitu kan, seperti itu. Nah, informasi yang kemarin kami terima pada pertemuan itu memang berupa industri rumah tangga, masih PIRT gitu kan. Jadinya kami secara langsung atau khusus sebelum melakukan pemeriksaan ke sarana yang ada di Lakbok itu. Tapi memang ini tidak menutup kemungkinan, soalnya memang kita juga ada beberapa jenis pemeriksaan kan. Kita ada pemeriksaan rutin, ada memang pemeriksaan khusus gitu kan, ada pemeriksaan berasal dari pengaduan dan mungkin juga pemeriksaan terkait dengan adanya
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, misalnya pidana kan, ada beberapa jenis pemeriksaan gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya memang kita tidak bisa rutin, tapi kalau misalnya memang ada pengaduan dari masyarakat, tentunya kita akan tindak lanjuti. Tapi memang selama ini kami belum ada menerima pengaduan terkait dengan produksi gula di lakbok tersebut gitu kan. Permasalahan yang ada di Kabupaten Ciamis bahwa terdapat campuran antara gula merah dengan rafinasi, bahkan ada campuran dengan adanya molasses seperti itu. Nanti jawaban dari Kapusat bahwa nanti akan diatur terkait dengan aturan KBLI-nya, yang tadinya itu KBLI-nya gula merah akan diganti dengan ada perbedaan antara gula merah dengan KBLI gula cukup sekosa. Dan kita juga menunggu sampai tahun 2021 karena dalam masalahnya masih dalam pembahasan. Sampai sekarang juga kita belum mengetahui, dan kita juga mengirimkan email, belum ada jawaban beberapa kali. Yang kami sudah didata itu dari tahun ke tahun, mungkin pelaku usaha gula rafinasi yang paling banyak itu di daerah Lakbok. Tahun 2021 itu sebanyak 18 ya. Ya, di Lakbok, karena kebanyakan di Lakbok. Nah, sekarang udah bertambah sebanyak 20 besar-besar itu yang besar-besarnya, belum yang kecil-kecilnya itu. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan berfokus kepada gula cuka-sukasa yang kenal sekarang ini, harus lebih memperhatikan terkait dengan higienitas, baik itu di lingkungan produksi ataupun kesehatan daripada komposisi pada kandungan-kandungan yang ada di pada makanan itu. Nanti mungkin kalau untuk komposisi, kalau untuk takaran dan lain sebagainya, mungkin itu ranahnya adalah kesehatan. Kita hanya mengarahkan terhadap pada pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya industri kecil menengah di gula rafinasi. Selanjutnya dari koperasi ini tadi sudah disinggung oleh bidang perdagangan bahwa yang bisa memperjualbelikan itu kan koperasi sebenarnya aturan. Seperti apa sekarang? Kita melihat dari kelembagaan koperasinya, Pak. Koperasi yang bisa kita memberikan dukungan yaitu koperasi jenis konsumen ataupun produsen. Nah, ini kelembagaannya kita lihat apakah perizinannya, legalitas operasionalnya memadai atau tidak. Apakah sudah memiliki nomor induk koperasi, ini wajib ini nomor induk koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Kemudian NIB-nya, apakah sudah ada NPWP-nya, dan ada sedikit perubahan kembali karena memang PP nomor 7 itu, sehingga anggotanya, salah satu koordinator anggotanya harus memiliki IUI ya. Jadi kita melihatnya dari segi kelembagaannya, Pak. Apakah memang koperasinya aktif atau tidak, kemudian berkas-berkas lainnya kita lihat apakah keanggotaannya memang betul-betul anggota koperasi atau bukan. Bila mana memang ini sudah memadai jenis koperasinya dan perizinannya, baru kita memberikan surat dukungan. Tapi semuanya keputusannya ada di Kementerian Koperasi, Pak. Apakah memang nanti ini layak untuk mendapatkan rekomendasi ke Kementerian Perdagangan atau tidak, itu keputusannya ada di pusat di Kementerian Koperasi. Kita hanya berpaku hubungannya saja terhadap aktivitas kelembagaan. Akibat dari harga bahan baku rafinasinya sudah tinggi, permintaan gula merah di pasar harganya tetap sama. Ini muncul ide-ide nakal dari pengusaha kecil, industri gula merah itu, yang menggunakan bahan baku rafinasi. Masuk unsur molasis. Molasis adalah limbah kimia berat yang tidak boleh masuk ke makanan apapun. Jadi BPOM mudah menginstruksikan bahwa molasis tidak boleh. Tapi faktanya sekarang molasis menjadi 30% dari berat jenis produksi itu molasis. Berarti hasil produksinya mengandung molasis. Padahal molasis tidak terurai di tubuh manusia. Akibat apa? Akibat rafinasinya tinggi, 11.000 sekian. Sementara harga gula pasak itu di pasaran cuma 10.000 sekian. Masuklah unsur itu. Belum limbah pabrik permen. Limbahnya diambil, dicampurkan. Belum pabrik terigu yang rusak. Diambil, dicampurkan. Belum zat-zat yang lain. Yang kalau saya ceritakan banyak sekali yang dicampurkan ke gula merah. Padahal pemakai gula merah di pasar tradisional di seluruh Indonesia ratusan ton per hari. Kalau satu orang mengkonsumsi setengah on, itu jutaan orang memakan racun karena di dalamnya ada molasis. Nakalnya
pengusaha kecil itu karena dituntut untuk bisnisnya tetap bertahan, namun harga rafinasinya tinggi 11.300, sehingga dia mencari akal untuk mempertahankan usahanya, mencampuri dengan zat-zat yang dilarang oleh kesehatan, dilarang oleh kepatutan. Berarti paguyuban mah dikasih 2 juta per anggota itu untuk keperluan ini. Mores. Kalau untuk wilayah Ciamis, ada beberapa home industry UMKM Ciamis juga yang telah melakukan ataupun mengantongi sertifikat PRT sudah ada. Beberapa pelaku usaha sudah ada. Cuman mungkin kalau yang lain kayaknya belum punya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian gitu kan. Dari dinas seharusnya dia lebih respon gitu kan. Kalau saya sih sebagai pelaku usaha gitu kan, pelaku usaha yang sedang belajar untuk tidak bertentangan dengan undang-undang, saya ingin itu memang ada sentuhan dari pihak-pihak terkait yang harus mengontrol perdagangan industri, khususnya di dalam gula. Harus ada yang ini dari dinas lah. Itu harus benar-benar sigap. Kalau menurut saya dari pemerintah harus, kalau bisa ya, dikumpulkan untuk semua UKM di Lakbok lah, itu harus memilih bahan yang layak semua. Harapannya ya semoga pemerintah bisa menengok UKM di sini agar memperlancar atau bisa menambah modal kita. Ya walaupun sudah punya utang itu bisa ditengok karena kita membawai UKM kecil-kecil tenaga kerja. Gitu. Nah, dari kementerian hanya koperasi yang dinyatakan layak untuk menjadi distributornya, mengambil gula dari 11 pabrik yang ada di Indonesia, 11 pabrik gula rafinasi. Nah, dari 11 pabrik itu memasuk ke koperasi. Koperasi mendata IKM-nya. IKM yang dibawa koperasi, IKM yang memproduksi roti, dodol, wajit, gula merah, nata de coco, dan sebagai produk-produk makanan dan minuman, hanya bisa beli kalau IKM ke koperasi. Nah, perusahaan pabriknya, 11 pabrik memasuk ke koperasi. Nah, Kementerian Koperasi menentukan sesuai dengan jumlah anggota, maka per bulan dia dikasihkan kapasitas. Kapasitas gula mau 3.000, 5.000, 8.000 ton per bulan. Nah, orang anggotanya itu mendapatkannya dari koperasi. Jadi kalau di luar dari koperasi, jelas itu namanya rembesan atau pasar gelap. Bukti sekarang adalah justru ini yang ada di lapangan. Seharusnya koperasi kan langsung memasuk ke IKM-nya, tidak boleh melalui perantara. Sekarang koperasi itu membuat cabang di mana-mana, CV ataupun badan usaha lain untuk menjadi pemasok kepada IKM. Disinilah terjadinya sekarang harga tidak terkontrol. 11.300 di tahun ini gula rafinasi termahal. Padahal faktanya kalau saya lihat harusnya hanya sekitar Rp8.000. Kenapa sekarang jadi 11.000? Karena koperasi yang resminya tidak punya gula, sehingga dia dimainkan oleh mafia-mafia gula. Yang paling berbahaya ketika gula rafinasi ini terjun bebas. Karena CV itu tidak bertanggung jawab terhadap laporan kepada Menteri Perindustrian maupun Perdagangan maupun Kementerian Koperasi. Tidak pernah membuat laporan. Yang penting dapat gula, dijual dapat untung. Bahayanya kalau ini terjun ke pasar tradisional, ke warung-warung tradisional, ini akan menghantam harga gula lokal. Nah, ini yang ditakuti oleh negara sebenarnya selama ini. Karena ada gula lokal, ada gula rafinasi.